merubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Saya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi sedang berkabung karena di Mahkamah Konstitusi baru saja terjadi prahara. Ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, pasca putusan MK yang meloloskan Gibran sebagai bakal cawapres Prabowo, PDI Perjuangan terus mengeluarkan kritik kepada keluarga Presiden Jokowi. Salah satu kritik yang digulirkan parpol pengusung Ganjar Mahfud tersebut adalah sepak terjang Mahkamah Konstitusi yang seolah membiarkan terjadinya nepotisme menjelang pesta demokrasi, termasuk tudingan keinginan Jokowi di balik isu perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode. PDI Perjuangan tidak henti-hentinya memberikan kritik keras terhadap tingkah laku keluarga Presiden Joko Widodo pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan peluang terhadap Gibran untuk menjadi bakal cawapres Prabowo. Dalam pernyataan tertulisnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan PDIP telah mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Joko Widodo dan keluarga, tapi partai malah ditinggalkan. Hasto menegaskan telah terjadi pembangkangan politik dan rekayasa hukum Mahkamah Konstitusi. Hasto juga mengkritik institusi Mahkamah Konstitusi yang mengisyaratkan turut campur dalam pembentukan politik dinasti dan nepotisme menjelang pesta demokrasi. Dari para ilmuwan dari perguruan tinggi yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena tidak hanya di kalangan parpol, di internal MK sendiri ada beberapa hakim yang kecewa dan mengakui adanya prahara di kalangan Mahkamah Konstitusi. Mempunyai partai politik, dia mempunyai tangan-tangan di bidang legislatif, dia mempunyai tangan-tangan di bidang eksekutif, sekaligus juga dia mempunyai tangan-tangan di bidang yudikatif. Saya sebetulnya datang ke sini agak malu, kenapa saya pakai baju hitam? Karena saya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi sedang berkabung. Karena di Mahkamah Konstitusi baru saja terjadi prahara. Buntut putusan MK hingga kini terus memicu kontroversi. Bahkan pekan lalu Presiden Joko Widodo, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep, dan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman telah dilaporkan ke KPK terkait dugaan adanya kolusi dan nepotisme pasca putusan MK terkait usia Capres-Cawapres. Dalam laporannya, penggugat juga meminta Ketua Hakim MK Anwar Usman untuk mengundurkan diri. Tidak hanya soal nepotisme, kolusi, dan dinasti politik, belakangan PDI Perjuangan juga mengubar isu tentang usulan 3 periode masa jabatan presiden yang dituduhkan kepada Presiden Joko Widodo. Padahal sebelumnya isu perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode telah bergulir beberapa tahun lalu dan dalam berbagai kesempatan Presiden Joko Widodo membantah tudingan tersebut. Namun kini isu tersebut kembali digulirkan yang tak lain adalah dari kalangan elit PDIP, partai utama pengusung pemerintahan Joko Widodo dalam 2 pilpres sebelumnya, yakni Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.